wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Amin masih ngelamun. Sekali lagi ya, biar kompak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Fitri ya, ketua Iya, kelas ya, Bu. untuk memimpin doa. Bersiap. Bersiap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semua, di pagi hari yang cerah ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran, biar kita belajarnya semangat dan termotivasi, saya akan mengajak kalian kita main tepuk-tepukan dulu ya. Oke, Bisa? Bu. Oke. Sekarang kita angkat tangannya. Yuk, dua-duanya angkat. Gak usah tinggi-tinggi ya. Jadi cukup aja. Yuk. Jadi ketika saya bilang tepuk satu, berarti kalian tepuk satu, gitu ya. Ketika tepuk dua, maka kalian tepuk Dua kali. tapi bedanya untuk tepuk dua, kita ada gerakannya. Dua itu berarti dari sisi kanan dulu, baru kiri. Oke. Lalu tepuk tiga. Tepuk tiga berarti dari melanjutkan dari kanan kiri ke atas ya. Nah, ada lagi tepuk empat. Tepuk empat berarti beda tempo. Tepuk empat temponya lebih cepat ya. Jadi tepuk empat itu satu dua satu dua. Tapi dari kanan dulu ya, kayak tadi. Itu ya cepet ya. Nah terakhir itu tepuk 5, berarti melanjutkan. Bisa? Oke kita coba ya. Yuk angkat dulu tangannya, semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Belum. Masih 80 nilainya. Sekali lagi. Saya bagi dua kelompok ya. Grup yang ini yang abu dan hitam. Yuk. Siap. Angkat tangannya. Tepuk 1, tepuk 2. Kelompok ini kelompok yang hijau dan hitam. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke anak-anak, saya akan mengecek dulu kehadiran kalian. Fitri, hadir Bu? Hadir. Mita, Amin, Hadir. Nafisa, ada Eha. Gak masuk, Bu. Kemana? Dari kemarin gak masuk. Katanya sakit. Izin tahu. Oh, izin. Ke rumah nenek. Suratnya ada nggak? Di wali kelas kali. Gak ada suratnya. Oke, Dia berarti nggak pernah bikin surat Bu. Bu, biasanya suratnya ya. menyusul. Oke, berarti sebentar saya kosongkan ya. Nanti saya konfirmasi ke wali kelas Eha ya. Baik anak-anak, untuk hari ini saya ingin bertanya dulu. Kalian pernah nggak melihat tukang sampah yang ada di pinggir jalan dengan seorang pejabat yang ada di sebuah gedung? Apa perbedaan dari profesi mereka? Siapa yang bisa menjawab? Silakan kita. Perbedaannya yang satu kotor, yang satu bersih Bu. Oke, betul, good job. Ada lagi, Nafisa? Tempat kerjanya Bu. Tempat kerjanya. Kenapa dengan tempat kerjanya? Kalau yang tukang sampah itu kan di luar Bu, panas-panasan. Terus kalau yang pejabat itu di dalam pakai AC. Oke, betul. Kalau yang sampah di luar, kalau pejabat di dalam memakai AC. Betul. Ada lagi? Ya, Bu. Ya, Dari silakan. segi penghasilan juga beda. Penghasilan beda. Kira-kira berarti penghasilannya lebih tinggi yang tukang sampah atau pejabat? Pejabat. Pejabat. Berarti kalau dilihat dari status sosial, lebih tinggi pejabat atau tukang sampah? Lebih tinggi pejabat. Lebih tinggi pejabat. Yang lain teman-teman bagaimana, betul atau tidak? Betul Bu. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Fitri dan kawan-kawan semua.
tadi ada perbedaan antara tukang sampah dengan pejabat, itu tentunya dilihat dari status sosial. Nah, oleh karena itu, hari ini pembahasan kita akan membahas terkait dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial hari ini kita pembahasannya sosial. Baik anak-anak, selanjutnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama yaitu peserta didik dapat mampu menjelaskan apa itu definisi dari mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi mobilitas vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Jadi target hari ini yaitu mudah-mudahan kalian bisa memahami yang pertama definisi mobilitas sosial, yang kedua apa itu mobilitas sosial vertikal, dan yang ketiga apa itu mobilitas sosial horizontal. Oke? Oke, ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Bu, Ya, silakan Fitri. perubahan. Perubahan? Ada lagi? Thank you. Yang lain? Perpindahan, Bu. Siapa tadi? Kita. Perpindahan. Oke, thank you. Perpindahan. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, cukup. Kalau disimpulkan, berarti mobilitas sosial itu apa ya? Tadi kan ini perubahan, perpindahan. Kalau sosial itu sendiri apa? Sosial. Ada yang tahu? Apa? Bisa? Sosial? Artinya? Masyarakat. Oke, sip. Sosial berarti masyarakat. Nah, kalau kita simpulkan, berarti kita singkat ya mobilitas sosial biar lebih memudahkan. Saya singkat menjadi MS. Berarti mobilitas sosial itu adalah perubahan kedudukan seseorang dari lapisan satu ke lapisan lain. Nah, saya ulangi ya. Jadi mobilitas sosial itu adalah jadi perpindahan. Kalau yang namanya pindah berarti kan dia berubah ya, bergeser. Berarti perpindahan seseorang, kedudukan seseorang dari yang tadinya di kedudukan tertentu dia berpindah ke kedudukan yang lain. Perpindahannya bisa berubah dari perpindahan bawah atas, atas bawah atau selatan. Paham? Nah, untuk lebih mendalami lagi, ternyata mobilitas sosial itu terbagi, ada bentuknya. Bentuk mobilitas sosial itu terbagi ke dalam dua. Bagi yang sudah baca buku, ada berapa? Dua. Satu, mobilitas sosial apa? Vertikal. Oke, Nafisa. Ada lagi? Saya, Bu. Horizontal. Horizontal. Oke, baik, betul. Satu, ada mobilitas vertikal. Yang kedua, ada mobilitas horizontal. Nah, untuk dua bentuk ini supaya kita lebih paham dan mendalami lagi, saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Iya, Bu. Nah, saya akan bagi kelompok berdasarkan kanan dan kiri saja ya, biar kita lebih mudah. Untuk kelompok yang minta sama Fitri, itu kelompok 1. Kemudian untuk kelompok Amir dan Nafisa itu kelompok 2. Nah, biar lebih beda dan penamaannya lebih mudah, maka saya akan berikan nama untuk setiap kelompok. Kira-kira mau dikasih nama kelompok apa? Kalau bisa sih dari daerah ya. Lagu daerah gimana, Bu? Boleh, daerah mana nih? Oh iya, ya boleh. Karena kita di sekolahnya di SMP 137 Jakarta, kita kasih nama lagu daerah asal Jakarta. Oke, lagu daerah Jakarta apa aja? Ondel-ondel, Bu. Ondel-ondel, ada lagi? Kicir-kicir. Kicir-kicir. Iya. Jali-jali, Bu. Oh, jali-jali. Karena kita cuma dua kelompok, kita hanya ambil dua lagu daerah ya. Iya, Bu. Oke, untuk kelompok 1 saya pilih kicir-kicir ya. Kicir-kicir. Kicir-kicir. Yang kedua, jali-jali. Kicir-kicir, jali-jali. Oke, saya akan bagikan LKPD, silakan diisi. Ini
sini kalian tugasnya adalah mencari apa itu mobilitas sosial sama horizontal beserta contohnya satu saja. Nanti setelah itu kalian presentasi ya masing-masing kelompok di depan kelas. Oke. Waktu pengerjaan selama 5 menit, silahkan mulai dari sekarang. Sudah selesai? Ya, Bu. Enggak, oke. Sekarang saya minta siapa yang mau duluan untuk presentasi? Saya Oke, silakan kelompok berapa? Kelompok apa? Kicir atau jali? Kicir, silakan maju ke depan. Kicir. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Kami dari kelompok kicir-kicir. Di sini kami akan menjelaskan tentang mobilitas sosial yang horizontal. Jadi mobilitas sosial horizontal ini merupakan perubahan status sosial masih dalam tingkat sederajat. Contohnya Bu Tasmi kan sekarang ngajar di SMP 137 ya. Nah, Ibu tidak ngajar tuh di SMP 222. Ya, betul. Sudah dua-duanya? Oke, silakan kembali ke tempat. Kita tepuk tangan. Thank you kelompok 1. Selanjutnya kelompok jali-jali untuk presentasi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-temanku semua, kami dari kelompok jali-jali ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Saya sendiri jadi bersama rekan saya bisa akan menyampaikan hasil diskusi terkait dengan mobilitas sosial vertikal pada Mobilitas sosial vertikal adalah perubahan status sosial yang berbeda tingkatnya. Adapun contohnya ada dua. Kalau misalkan yang pertama mobilitas sosial vertikal yang naik, itu contohnya tadi ada anak petani yang giat belajar, mempunyai cita-cita ingin menjadi polisi, dengan semangat belajar, giat, rajin olahraga, akhirnya keterima menjadi polisi. Terus ada juga mobilitas sosial yang turun. Ini seperti contohnya ada pengusaha besar karena permasalahan ekonomi atau kebangkrutan, secara ininya akhirnya bangkrut, jadinya tidak jadi bos lagi. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, makasih untuk kelompok 1 dan 2, kelompok kicir-kicir sama kelompok jari-jari ya. Nah, untuk memperkuat pemahaman kita, mari kita simak video berikut ini ya. Oke, baik. Siapa yang bisa menanggapi dari video ini?
atau menceritakan kembali apa isi dari video ini. Ayo, siapa yang menanggapi? Silakan Mita. Yang bisa saya tangkap ya Bu, tadi itu kan ada anak namanya Budi. Terus tuh dia dari segi ekonomi orang tuanya dia itu tergolong ekonomi yang ke bawah. Tapi karena dia anaknya ingin berusaha gitu kan Bu, terus dia belajarnya giat agar menjadi pintar, lalu dia terima beasiswa. Terus setelah keterima beasiswa kan dia sekolah kan Bu. Nah setelah lulus sekolah karena dia mempunyai gelar yang cukup tinggi, makanya dia terima sebagai dosen. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih untuk Mita, tepuk tangan untuk Mita. Ya, kaitannya dari video ini itu memiliki hubungan dengan apa yang kalian presentasikan tadi di depannya. Jadi pada intinya mobilitas sosial itu ternyata terbagi dua. Dan salah satu contoh, kalau tadi kalian sudah memberikan contoh di depan, salah satu contoh lainnya seperti yang ada di video, yaitu Budi. Dia belajar tekun, dengan usahanya itu dia mampu meraih beasiswa S2 lalu menjadi dosen dan mengubah hidupnya menjadi yang lebih baik lagi. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Nah, tapi apakah ada yang mau bertanya? Do you have any question? Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk dipahami. Ada? Tidak ada? Cukup? Tidak ada Bu. Paham? Paham Bu. Oke, alhamdulillah. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan ditutup bukunya. Kemudian SKPD-nya dikumpulkan. Saya akan berikan kartu soal untuk menguji pemahaman kalian. Saya akan melakukan asesmen. Makasih ya. Saya akan berikan asesmen, nanti saya akan berikan 2 pertanyaan saja untuk menguji kemampuan kalian, dan kalian jawab pertanyaannya di kertas kartu soal ini ya, kartu jawaban soal ini. Oke. Tidak boleh menyontek ya, sesuai pemahaman masing-masing. Oke, waktu pengerjaan selama 5 menit dari sekarang. Oke, pertanyaan yang pertama, langsung jawabannya ya. Jelaskan definisi mobilitas sosial. Silakan. Hanya 2 soal saja. Sudah? Belum. Definisi sosial itu apa? Sudah Bu. Tadi kan udah jelasin. Udah? Sudah Bu. Oke, yang kedua, gampang. Sebutkan bentuk mobilitas sosial dan berikan contohnya satu-satu. Harus beda ya, gak usah dari kanan kiri, amin. Iya Bu, dia suka nyontek Bu. Ya, ditutup ya, biar yang kelihatan. Sudah? Belum Bu, sebentar lagi. Sudah Bu. Yuk, waktunya sudah habis, saya hitung mundur dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Kumpulkan, beres-beres kumpulkan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk yang terakhir, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dulu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini? Siapa? Jangan, Fitri dari tadi menjawab. Coba saya mau pilih yang, coba Amir. Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil, yang apa yang pelajari hari ini? Menurut saya mobilitas sosial itu perubahan atau perpindahan atau pergerakan status sosial seseorang dalam suatu kemasyarakatan, bisa naik maupun bisa turun, vertikal maupun horizontal. Oke, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk Amin. Baik anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan kerajaan Islam di Indonesia. Jadi saya minta tolong kepada kalian, silakan baca buku paketnya sedikit-sedikit. Jadi ketika kita bertemu di pertemuan berikutnya, kalian sudah ada materi yang kalian pahami sedikit. Jadi saya tinggal menjelaskan. Oke, untuk hari ini cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Fitri. Bersiap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.